Selamat berjumpa kembali dengan media pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Kompetensi dasarnya 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Indikatornya mencermati pengertian metode penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional. Pertidaksamaan pecahan dapat dinyatakan dengan bentuk fx dibagi gx lebih besar sama dengan 0, fx dibagi gx lebih kecil sama dengan 0, fx dibagi gx lebih besar 0, atau fx dibagi gx lebih kecil 0. Dengan fx dan gx ini merupakan polinom yang dapat berbentuk fungsi kubik, fungsi kuadrat, atau fungsi linier. Pertidaksamaan pecahan linier dan kuadrat. Bentuk umumnya dapat dinyatakan dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dibagi px ditambah q lebih besar sama dengan 0, atau px ditambah q dibagi ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih besar sama dengan 0. Dengan tanda lebih besar sama dengan ini bisa diganti lebih kecil sama dengan lebih besar dan lebih kecil. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yang pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan rasional menjadi 0. Yang kedua, buatlah ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan. Yang ketiga, tentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Yang keempat, tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Yang kelima, letakkan nilai-nilai pembuat 0, pembilang, dan penyebut pada garis bilangan, kemudian tentukan tanda setiap interval yang terbentuk. Nomor 6, tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Sedangkan pertidaksamaan irasional bentuk umumnya adalah akar fx lebih kecil sama dengan c, akar fx lebih kecil c, akar fx lebih besar sama dengan c, akar fx lebih besar c, akar fx lebih kecil sama dengan akar gx, akar fx lebih kecil akar gx, akar fx lebih besar sama dengan akar gx, akar fx lebih besar akar gx, akar fx lebih kecil sama dengan gx, akar fx lebih kecil gx, akar fx lebih besar sama dengan gx, akar fx lebih besar gx. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan irasional ke bentuk umum. Yang kedua, menentukan nilai ruas kanan. Jika ruas kanan 0 atau positif atau lebih besar sama dengan 0, langkahnya adalah menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, kemudian menentukan penyelesaiannya. Yang kedua, menentukan syarat bilangan di bawah tanda akar, yaitu syarat numeris, lalu menyelesaikannya. Yang ketiga, menentukan irisan penyelesaian dari langkah pertama dan kedua tadi sebagai penyelesaian pertidaksamaan. Penggunaan pertidaksamaan rasional dan irasional dalam kehidupan sehari-hari serta pembahasan soal ada dalam tayangan berikutnya. Selamat belajar. Halo para siswa, kali ini berjumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Krisis ekonomi menyebabkan perusahaan kecil milik Pak Joko mengalami kebangkrutan. Ia terpaksa menjual semua asetnya untuk menutupi hutang perusahaan. Bahkan untuk membayar pesangon 10 karyawannya yang di PHK dilakukan bertahap. Sementara ini data yang tersedia hanya 8 juta rupiah, sedangkan menurut aturan pemerintah pesangon yang diberikan perusahaan minimal 2 juta per orang. Sudah jelas itu artinya pasti ada beberapa karyawan pemberian pesangonnya ditunda.
Mari kita hitung bersama, berapa orang karyawan yang bernasib malang karena pemberian pesangonnya ditunda. Kasus ini bisa kita gambarkan dalam bentuk pertidaksamaan dengan X adalah banyaknya karyawan yang memberikan pesangonnya ditunda. Kita pindahkan 2 juta ke ruas kiri, kita samakan penyebutnya. Setelah kita melakukannya, bentuk sederhana pertidaksamaan rasional, satu variabel dengan ruas kanan bernilai 0. Kita fokus pada pembilang untuk menentukan pembuat 0. Kemudian fokus pada penyebut untuk menentukan harga kutub. Sehingga kita peroleh variabel X bernilai 6, 7, 8, 9, yang artinya bahwa ada 6 sampai 9 karyawan yang pemberian pesangonnya ditunda. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga seluruh karyawan yang di PHK mendapatkan haknya. Kali ini kita akan belajar menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional. Seorang arsitek sedang merancang pembangunan water slide di suatu waterpark. Rancangan dibangun menara yang jaraknya 12 meter dari kolam sebagai titik start dengan luncuran lurus. Agar lebih menantang, panjang lintasan yang ingin dibuat sekurang-kurangnya 15 meter. Mengingat teorema Pythagoras, situasi ini bisa kita gambarkan dalam pertidaksamaan irasional dengan X adalah tinggi menara dalam satuan meter. Mari kita hitung bersama berapa tinggi menara yang harus dibuat sebagai titik start meluncur. Langkah pertama, kuadratkan kedua ruas sehingga tanda akarnya hilang. Selanjutnya, faktorkan untuk pembuat nolnya. Tinggi menara tidak mungkin negatif, sehingga kita peroleh kurva untuk nilai X yaitu X lebih besar sama dengan 9. Jadi titik start harus berada di puncak menara yang tingginya minimum 9 meter dari permukaan tanah. Harapannya, wahana ini dapat menambah keceriaan pengunjung yang bermain di waterpark. Terima kasih. Pembahasan soal pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang pertama, X dikurangi 4 dibagi X ditambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai X. Caranya, nilai 0 untuk pembilang X dikurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Untuk penyebut, X ditambah 6 sama dengan 0. X sama dengan negatif 6. Kemudian kita buat garis bilangan. Yang kecil kita taruh di kiri, yang besar di kanan. Kita mencoba sembarang titik. Titik yang kita coba boleh di kirinya min 6, boleh antara negatif 6 sampai 4, boleh kanannya 4. Cara yang paling mudah adalah titik 0. 0 itu letaknya di tengah sini. Coba 0. Kita substitusikan ke dalam soal di sini. Jadi 0 dikurangi 4 dibagi 0 ditambah 6 lebih kecil sama dengan 0.
negatif 4 dibagi 6 lebih kecil sama dengan 0. Benar. Sehingga kita memilih 0 ini mewakili semua titik di antara negatif 6 dan 4 ini bernilai benar. Sebelahnya lawannya, jadi ini salah. Sehingga penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga min 6 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 4. Kenapa di sini soalnya menggunakan sama dengan, tetapi di sini min 6 tidak ikut jadi penyelesaian? Karena min 6 ini jikalau kita substitusikan ke penyebut, min 6 ditambah 6 itu 0. Soal ini kalau dibagi 0 tak terdefinisikan. Sehingga di sini min 6 tidak menggunakan sama dengan untuk penyelesaiannya. Soal kedua, X dikurangi 4 dibagi 3X dikurangi 6 lebih besar sama dengan 0. Untuk nilai 0, pembilang X dikurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Penyebut 3X dikurangi 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 2. Kita buat garis bilangan. Yang kecil letakkan di kiri, yang besar letakkan di kanan. Kita coba sembarang bilangan seperti pada contoh 1 tadi. Kita coba 0, yang paling mudah. Kita substitusikan ke dalam soal ini untuk mengganti X. Jadi 0 dikurangi 4 dibagi 3 kali 0 dikurangi 6 lebih besar sama dengan 0, benar atau salah? Sehingga ini hasilnya negatif 4 dibagi negatif 6 lebih besar sama dengan 0. 4/6 itu lebih besar sama dengan 0, benar. Sehingga kita memilih 0 yang letaknya di kiri ini, dia bernilai benar. Sebelahnya lawannya, sebelahnya lagi lawannya. Jadi yang bernilai benar adalah yang lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 4. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga X-nya itu lebih kecil 2 atau X lebih besar sama dengan 4. Di sini 2 tidak ikut jadi penyelesaian, tetapi yang lebih kecil dari 2. Kenapa? Karena kalau 3 kali 2 6 kurangi 6 0. Soal ini dibagi 0 tak terdefinisikan. Itu soal yang kedua. Sekarang untuk soal yang ketiga. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 dibagi X ditambah 4 lebih kecil 0. Sekarang nilai 0-nya untuk pembilang X kuadrat min 3X min 10 dibagi X plus 4 lebih kecil 0. Pembilangnya adalah yang atas ini, sedangkan penyebutnya yang bawah ini. Untuk nilai 0, pembilangnya adalah X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Sedangkan di sini bisa kita faktorkan. Pilih dua bilangan. Kalau dijumlah negatif 3, kalau dikalikan negatif 10. Bilangan berapa? Bilangan negatif 5 dan plus 2. Jadi di sini X dikurangi 5 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 5, di sini X sama dengan negatif 2. Sedangkan penyebutnya itu X ditambah 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 4. Kita letakkan pada garis bilangan. Yang paling kecil adalah di paling kiri. Kemudian di sini min 2, di sini 5. Kita coba bilangan 0. 0 itu letaknya di sini. Kita substitusikan ke dalam soal untuk mengganti X.
0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 10 dibagi 0 ditambah 4, apakah benar lebih kecil 0? Yang atas di sini adalah negatif 10 dibagi 4. Negatif 10 dibagi 4 lebih kecil 0. Berarti benar, sehingga 0 di sini bernilai benar. Di sini salah, sini benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya di sini adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih kecil min 4 atau min 2 lebih kecil X lebih kecil 5. Itu untuk soal yang ketiga. Soal yang keempat, X ditambah 2 dibagi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 lebih besar sama dengan 0. Di sini untuk nilai 0. Di sini untuk nilai 0, pembilang X ditambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Penyebut X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Pilih dua bilangan, kalau dijumlah negatif 2, kalau dikalikan adalah negatif 15. Bilangan berapa? Bilangan negatif 5 dengan plus 3. Ini kalau dijumlah negatif 2 dikalikan negatif 15. Jadi ini X dikurangi 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Di sini X ditambah 3 sama dengan 0, X-nya negatif 3. Kemudian ini kita letakkan pada garis bilangan. Yang paling kecil kita letakkan di kiri, kemudian min 2, di sini 5. Kita coba 0 substitusikan ke soal. 0 ditambah 2 dibagi 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 dikurangi 15, apakah benar lebih besar sama dengan 0? Ini 2 dibagi negatif 15 lebih besar sama dengan 0. Salah, sehingga 0 yang letaknya di sini bernilai salah. Berarti sini lawannya benar, di sini benar, di sini salah. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari min 2. Di sini pakai sama dengan atau X lebih besar dari 5. Jadi negatif 3 dan 5 ini posisinya sebagai penyebut. Jadi dia tidak ada tanda sama dengan di sini. Kenapa? Kalau negatif 3 kita substitusikan ke sini, negatif 3 kuadrat itu 9. Negatif 2 kali negatif 3 6, 9 tambah 6 15 kurangi 15 0. Soal ini dibagi 0 tak terdefinisikan. Kalau kita coba negatif 3 ya, kemudian kalau 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 5 10, 25 kurangi 10 15 kurangi 15 0. Sehingga soal ini kalau dibagi 0 tak terdefinisikan. Berikutnya adalah soal yang ke-5. Soal yang ke-5 di sini adalah akar 3x dikurangi 2 sama dengan x dikurangi 4. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertidaksamaan irasional, syarat numerusnya adalah sebagai berikut. Syarat numerus 3x dikurangi 2 harus lebih besar dari 0. 3x lebih besar dari negatif 2. X lebih besar dari negatif 2 dibagi 3. Syarat numerus berikutnya adalah X dikurangi 4 lebih besar dari 0. X lebih besar dari 4. Nah, jadi syarat numerus adalah 3x kurangi 2 lebih besar sama dengan 0. 3x lebih besar sama dengan negatif 2, X lebih besar sama dengan
negatif 2/3. Syarat numeris kedua, X kurangi 4 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 4. Kedua syarat numeris itu kita letakkan di sini. Ini min 2/3. Lebih besar sama dengan, ini ikut, sehingga ini yang diarsir itu penyelesaiannya. Sedangkan yang kedua syarat numerisnya adalah X lebih besar sama dengan 4, 4-nya ikut, ini ke kanan. Lah dari dua garis bilangan ini kalau kita iriskan, daerah yang memenuhi syarat adalah X lebih besar sama dengan 4. Kemudian berikutnya ini kita kuadratkan. Akar 3x min 2 kuadrat sama dengan X kurangi 4 kuadrat. Nah dari sini hasilnya adalah 3x dikurangi 2 sama dengan X kuadrat dikurangi 8x ditambah 16. Kita bawa ke ruas kanan semua, misalnya ini 0, X kuadrat dikurangi 8x, ini pindah ke ruas kanan, dikurangi 3x ditambah 16 ditambah 2. Ini saya tulis X kuadrat min 11x ditambah 18 sama dengan 0. Kita faktorkan, pilih dua bilangan. Kalau di jumlah negatif 11, pilih dua bilangan di sini. Kalau di jumlah negatif 11, kalau dikalikan adalah 18. Bilangan berapa? Bilangan negatif 2 dan negatif 9. Oh, ini kalau di jumlah negatif 11, kalau dikalikan 18. Sehingga di sini X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X min 9 sama dengan 0, X-nya sama dengan 9. Nah, ternyata ketemu nilai X-nya 2 dan 9. Padahal syarat numerisnya adalah X lebih besar sama dengan 4. Dari dua nilai X itu yang memenuhi hanya 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 9. Itu soal yang pertama. Untuk pertidaksamaan irasional. Soal pertidaksamaan irasional yang kedua adalah akar 3 min X lebih kecil dari akar 2X ditambah 1. Nah, di sini syarat numerusnya adalah yang pertama 3 min X itu lebih besar sama dengan 0. Min X lebih besar sama dengan min 3. Ingat di sini negatif, kalau ini perkalian antara negatif 1 dan X. Kalau pindah ruas jadi pembagian, tetapi di sini tandanya harus dibalik. Jadi X lebih kecil sama dengan negatif 3 dibagi negatif 1, X lebih kecil sama dengan 3. Syarat numeris yang kedua adalah 2x plus 1 lebih besar sama dengan 0. 2x ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan negatif 1, x lebih besar sama dengan negatif 1/2. Ini kita gambar. Ini 3. Nah, lebih kecil dari 3, berarti ini ke kiri. Kemudian yang berikutnya adalah ini min setengah lebih besar sama dengan min setengah, ini ke kanan. Sehingga syaratnya di sini yang memenuhi adalah min setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Kemudian berikutnya ruas kiri ini kita kuadratkan, lebih kecil dari ruas kanan dikuadratkan. Akar 3 min X kuadrat lebih kecil akar 2x plus 1 kuadrat. Sehingga di sini 3 dikurangi x lebih kecil dari 2x ditambah 1. Negatif x, negatif 2x lebih kecil 1 min 3. Negatif 3x lebih kecil negatif 2. X lebih besar negatif 2 bagi negatif 3. X lebih besar 2/3. Nah, X lebih besar dari 2/3. Jikalau ini kita iriskan, di sini kita potongkan, ini 2/3 di sini, 2/3 di sini ke kanan, 2/3 tidak ikut.
Maka penyelesaian yang mungkin kalau kita potongkan dari atas ke bawah di sini, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga 2/3 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 3. Itu soal kedua tentang pertidaksamaan irasional. Soal ketiga, akar 2x kuadrat dikurangi x ditambah 9 lebih kecil sama dengan akar x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Syarat numerusnya 2x kuadrat dikurangi x ditambah 9 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini A-nya 2. A-nya 2, kemudian D-nya, D itu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. D-nya, B-nya itu negatif 1 kuadrat kurangi 4 kali A-nya 2, C-nya 9. Ini hasilnya adalah 1 dikurangi di sini negatif 4 kali 2 kali 9 sehingga dikurangi 8 kali 9 dikurangi 72. Hasilnya adalah negatif 71. Negatif 71. Ya, berarti di sini nilainya adalah negatif. Kalau nilainya negatif berarti X-nya anggota bilangan real. Ya, X anggota bilangan real. Sedangkan yang B x kuadrat plus 4x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Di sini kalau kita kerjakan, misalnya kita faktorkan di sini x, di sini x plus 3 plus 1 dikalikan 3 dijumlahkan 4, jadi x ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3, X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita gambar di sini negatif 3, di sini negatif 1. Kemudian 0 substitusikan. Substitusikan kemana? Ke sini. 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 3, apa benar lebih besar sama dengan 0? Ternyata di sini 3 lebih besar sama dengan 0, benar. 0 itu letaknya di sini, jadi sini benar, salah, benar. Jadi di sini penyelesaiannya adalah di sebelah kirinya negatif 3 dan kanannya negatif 1. Langkah berikutnya adalah ruas kiri dikuadratkan sama dengan ruas kanan dikuadratkan. Jadi akar 2x kuadrat min x plus 9 dikuadratkan sama lebih kecil sama dengan akar x kuadrat plus 4x plus 3 dikuadratkan. Di sini hasilnya 2x kuadrat dikurangi x ditambah 9 lebih kecil sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Ini kalau pindah sini menjadi x kuadrat min x min 4x min 5x plus 9 min 3 plus 6 lebih kecil sama dengan 0. Dari sini bisa kita faktorkan, pilih dua bilangan. Kalau dijumlah itu adalah negatif 5, kalau dikalikan adalah negatif 6, yaitu negatif 3 dan negatif 2. X dikurangi 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Kemudian di sini kita letakkan di sini 2, di sini 3, kita coba 0, substitusikan ke sini. 0 kita substitusikan ke situ menjadi 0 kuadrat kurangi 5 kali 0 ditambah 6, itu apakah benar lebih kecil sama dengan 0?
6 lebih kecil sama dengan 0, salah. Sehingga 0 di sini benar salah, di sini benar, di sini salah. Kita cross check dengan yang syarat awal tadi. Syarat awal itu penyelesaiannya adalah di sebelah kirinya negatif 3, kemudian dan di sebelah kanannya negatif 1, sedangkan di syarat berikutnya itu antara 2 sampai dengan 3, sehingga di sini penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sehingga 2 lebih kecil X lebih kecil 3. Kita cek di soal awal dulu. Soalnya di sini menggunakan tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, sehingga di sini menggunakan sama dengan. Begitulah penyelesaian dari soal-soal pertidaksamaan rasional dan irasional.